Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jens Kasih Channel. Kali ini kita ngebahas tentang verb. Verb itu adalah bagian dari part of speech. Nah, verb dalam bahasa Indonesia tentunya adalah kata kerja. Jadi apa itu verbs? Verb itu sendiri adalah an action word. Jadi kata yang menunjukkan suatu aksi ataupun kegiatan. Dan juga bisa diartikan juga verb itu adalah what the subject does atau feel dalam konteks pemakaiannya di suatu kalimat. Jadi fungsinya dalam kalimat adalah untuk menunjukkan apa yang dilakukan atau dirasakan oleh subjek dari kalimat tersebut. Ada beberapa tipe dari verb ini kalau dilihat dari segi fungsinya. Yang pertama ada physical verbs, kemudian mental verbs, kemudian to be, auxiliary verb, dan modal auxiliary. Jadi ada 5 macam jenis dari verb yang akan kita bahas. Pertama, physical verbs. Physical verbs bermakna bahwa apa yang dilakukan oleh subjek. Jadi apa yang dilakukan berarti itu adalah suatu kegiatan fisik yang memang terlihat. Dengan kata lain konkret bisa kita lihat. Nah, itulah yang kita sebut dengan physical verbs. Contohnya kata kerja seperti run, walk, jump, write, dan read. Yang kedua adalah mental verb. Mental verb bisa dimaknai bahwa what subject feels. Jadi ini menunjukkan apa yang dirasakan oleh subjek. Dengan kata lain, mental verb itu adalah kata kerja yang aksinya tidak terlihat. Dia ada kegiatan tapi tidak terlihat atau bisa dibilang abstrak. Yaitu contohnya seperti believe, like, want, understand, feel, dan ignore. Nah, ini semua adalah seperti believe, percaya. Percaya itu kegiatan, tapi kegiatan yang berhubungan dengan perasaan. Jadi memang tidak terlihat tapi dia ada. Nah, itulah yang kita sebut sebagai mental verbs. Kemudian kita punya to be. To be bisa kita sebut sebagai non-action verb ataupun nama lainnya adalah linking verb, di mana linking verb ini hanya berfungsi sebagai kata kerja pembantu dan biasanya tidak memiliki arti dalam kalimat. Dan dia digunakan untuk menjelaskan suatu condition atau situation yang ada di dalam kalimat tersebut. Jadi to be itu ada was, were, be, been, being, dan is, am, are. Jadi biasanya kalau konteks kalimatnya simple present kita akan memakai is, am, are. Kalau dia simple past was, were, dan kalau dia future be, perfect been, dan continuous being. You have been a college student for a year. Been di sini bisa dibilang maknanya adalah menjadi. Kamu sudah menjadi siswa universitas selama 1 tahun. The man was very angry. Pria itu sangat marah. Di sini was tidak ada artinya karena memang linking verb itu dia tidak ada artinya, atau kalaupun ada artinya biasanya artinya menjadi seperti di contoh kalimat pertama. Contoh lainnya adalah the lion is wild animal. Singa itu adalah binatang liar. Oke, jadi kadang-kadang juga bisa diartikan adalah dalam padanan Indonesianya. Nah, selain sebagai linking verb, to be ini juga bisa sebagai helping verb yang digunakan untuk melengkapi kalimat tersebut. Sebagai helping verb, dia bisa kita pakai dalam progressive tenses yang makna kemudian dia bermakna untuk melengkapi makna sedang. Dan dia juga dipakai sebagai helping verb dalam pasif untuk membuatnya bermakna di. Oke, sebagai contoh, you are watching the video now. Jadi kalau watchingnya tanpa are, maka dia tidak akan menjadi kata kerja yang bermakna sedang. Maka dia membutuhkan helping verb untuk membuat watching itu sempurna sebagai kata kerja. Makanya kita tambahkan to be are di sana. Or watching, sedang menonton. The video has been watched. Been di sana mempresentasikan kata di. Jadi video sudah ditonton oleh kamu. Karena kalau tidak ada been jadinya menonton.
Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, auxiliary verb. Kalau diartikan sama dengan helping verb maknanya. Jadi auxiliary verb di sini adalah does, do, did yang biasanya kita pakai untuk kalimat negatif dan interrogatif. Dan have, has, dan had yang kita pakai biasanya untuk tenses present perfect dan juga past perfect. Contohnya, did you go there last night? Itu kalimatannya. I do not know anything about the party. Perhatikan, did di sini maknanya menjadi apakah ketika dia dalam bentuk kalimat tanya. Sementara do di sini dalam bentuk kalimat negatif bermakna atau melengkapi makna kata tidak. I have got the email. Nah, perhatikan have di sini maknanya adalah sudah. Dia sebagai helping verb untuk menunjukkan bahwa tensesnya adalah present perfect yang sudah terjadi. Yang terakhir adalah modal auxiliary. Modal auxiliary juga dikategorikan sebagai helping verb. Yang mana kita punya can, could, shall, should, may, might, will, would, dan must. Dan biasanya setelahnya akan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Contohnya, you must be tired now. Be di sini adalah kata kerja bentuk pertamanya. Jadi ingat, verb itu ada 5 macam, yaitu physical verb, mental verbs, to be, auxiliary verb, dan modal auxiliary verb. Dan verb adalah apa yang dilakukan atau dirasakan oleh subjek. Jadi jangan lupa, fungsi verb dalam kalimat adalah menunjukkan kegiatan dari si subjeknya. Oke, semoga bisa dipahami. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.